Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari doa seorang raja besar yang bernama Salomo. Kita mau belajar dari apa yang disampaikannya kepada Tuhan, dan kita mau meniru apa yang Salomo inginkan dalam kehidupannya. Kita akan bersama-sama membaca dari bagian firman Tuhan, yaitu dari 2 Tawari 1 ayat 7 sampai 12. Saya akan membacakannya buat kita semua. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ditanya mau minta apa sama Tuhan, andai kata nih Tuhan ngomong sama kita secara pribadi, "Nak, kamu mau minta apa?" Kira-kira apa ya yang akan kita minta? Mungkin ada dari kita yang meminta kesehatan, ada yang meminta umur panjang, ada yang minta supaya secara rejeki itu terpenuhi, ada yang meminta dilancarkan dalam hal pekerjaan dan karir, ada yang minta jodoh, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika bicara soal doa, sebelum kita sama-sama mengulik apa yang harusnya kita minta, maka kita mau sama-sama mengulik dulu apa sih artinya doa. Banyak orang salah kaprah menilai apa arti doa. Doa dianggap sebagai cara atau sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Ada juga yang menggunakan doa sebagai alat untuk menyampaikan sekedar keluh kesah. Jadi doa itu seperti sarana untuk buang sampah sama Tuhan. Tentunya ketika kita meminta sesuatu di dalam doa, ketika kita menyampaikan keluh kesah, itu tidak salah. Tapi kalau doa kita melulu soal meminta dan menyampaikan keluh kesah, tentu bukan doa yang seperti itu juga yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat doa Salomo, kita mendapatkan beberapa fakta yang menarik. Yang pertama, bahwa doa itu adalah inisiatif Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa doa itu kita ke Tuhan. Doa itu adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Satu sisi tidak salah, tapi sebetulnya yang membuat kita mau berdoa kepada Dia sendiri. Setiap kita diciptakan dengan rohnya di dalam kita. Kalau kita mengingat kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, Dia meniupkan rohnya ke dalam kita, makanya kita hidup.
Jadi sebetulnya di dalam diri setiap manusia ada roh Allah yang selalu akan merindu kepadanya, yang selalu ingin mencari dia, yang selalu ingin mengenal kepadanya. Cuman masalahnya kita yang harus mengarahkan keinginan itu, harus menjadi keinginan yang betul-betul memperjumpakan kita dengan pribadi Tuhan, dan bukan sekedar keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Ketika kita bisa berdoa kepada Tuhan, itu semua karena karunia Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita iman, Tuhan memberikan kepada kita rohnya. Kata Roma bilang, kita itu sebetulnya tidak bisa berdoa. Justru roh menolong kita di dalam kelemahan kita, karena sebetulnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roh itu yang mengungkapkan setiap kata-kata yang bahkan tidak bisa terungkapkan oleh lidah bibir kita. Ketika kita mendapat sebuah pengertian bahwa doa itu dimulai dari inisiatif Allah, maka di situ kita perlu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Doa bukan sekedar menjadi alat kita untuk memohon sesuatu kepada Dia, tapi justru pertama-tama mendengar sesuatu dari Dia. Tentu hal itu menjadi hal yang berbeda. Kalau doa menjadi alasan buat kita meminta sesuatu atau menjadi alat bagi kita untuk meminta sesuatu, maka kita akan fokus pada permintaan kita. Tapi kalau kita sadar bahwa doa adalah inisiatif Allah, kita bisa berdoa juga karena roh Allah yang ada di dalam kita, maka doa akan kita gunakan pertama-tama untuk mendengar suaranya, untuk mendengar keinginannya, untuk mendengar tuntunannya. Nah, ketika kita sudah mendapat sebuah fakta tentang doa, kita bisa menggali lebih dalam. Apa dasarnya Salomo itu berdoa sama Tuhan? Yang pertama adalah kita menemukan bahwa bagi Salomo, Tuhan adalah Allah yang menunjukkan kasih setia kepada ayahnya Daud. Kita bisa mendapatkan sebuah kesan bahwa Salomo melihat bagaimana Tuhan memelihara Daud secara luar biasa. Tuhan menjagai dia sebagai raja orang Israel secara luar biasa. Dan dari pengalaman itu, menjadi seorang anak raja, pengalaman melihat bagaimana Allah yang besar itu memelihara orang tua, tentu dari pengalaman itu Salomo meminta. Dia meminta karena kenal. Bisa bayangin kalau misalnya ada orang datang ke kita meminta sesuatu, orangnya kita nggak kenal, orangnya kita nggak tahu siapa, tiba-tiba ujuk-ujuk datang terus minta, aku minta 100.000 ya, aku minta makan ya. Mungkin kita akan segera langsung masuk rumah, lalu mengunci rumah kita, mengunci pintu, mengunci jendela. Jangan-jangan nih orang gila, atau jangan-jangan nih orang berniat untuk melakukan hal yang jahat. Ketika ada orang nggak kenal lalu minta, pasti kita bilang kurang ajar. Salomo meminta karena pertama-tama pengenalan dia akan Tuhan. Dia betul-betul mengenal Tuhan. Tapi justru karena dia mengenal Tuhan dengan luar biasa, dia tahu apa yang dia harus minta. Dia tidak minta sesuatu yang berkaitan dengan materi, karena dia melihat bagaimana Allah memelihara segala sesuatunya. Allah menyiapkan segala sesuatunya, memberikan berkat, memberikan materi, kerajaan, dan lain sebagainya. Salomo tidak lagi meminta itu. Yang Salomo mintakan adalah sesuatu yang dia tahu itu berguna bagi dirinya. Untuk apa? Untuk menjalankan fungsinya bagi orang lain. Jadi yang Salomo minta adalah sesuatu yang bisa dia pakai, bukan melulu untuk dirinya, tapi yang dia bisa pakai untuk menolong orang lain berubah dan berkembang. Disitulah Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan. Karena justru lewat hikmat dan kebijaksanaan, Salomo perlahan tapi pasti, dalam sadar ataupun tidak, dia mengajar jemaahnya, dia mengajar umat Tuhan, dia mengajar rakyatnya, mengajar bagaimana harus memilih, bagaimana harus menentukan sikap, bagaimana harus melakukan ini dan itu. Tanpa sadar dia sedang membekali masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang lebih beriman, lebih berhikmah, dan lebih bijaksana dalam berbagai hal. Salomo meminta sesuatu supaya dia bisa menjadi
raja yang betul-betul berfungsi bagi rakyatnya. Raja yang betul-betul membawa rakyatnya kepada Tuhan. Raja yang betul-betul membawa rakyatnya semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai kebenaran. Walaupun di titik akhir hidupnya Salomo gagal, tapi kembali bahwa ada fakta, ada sebuah masa di mana Salomo betul-betul mencari Tuhan demi bangsa yang dilayaninya. Bapak Ibu Saudara sekalian, andai kata Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kita ingini? Apa yang kita inginkan? Apakah permohonan kita itu menjadi permohonan yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak berkenan? Karena kita juga bisa melihat respon Tuhan di situ. Respon Tuhan pada ayat 11 mengatakan begini, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, nyawa pembencimu juga tidak meminta umur panjang, tapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kuberikan kepadamu. Jadi ada permintaan-permintaan yang berkenan kepada Allah, tapi ada permintaan-permintaan yang tidak berkenan kepada Allah. Ada permintaan-permintaan yang membuat Tuhan senang ketika kita memintanya, tapi ada permintaan-permintaan yang membuat Tuhan kecewa dan sedih ketika kita memintanya. Refleksinya buat kita, apakah yang kita mintakan kepada Tuhan setiap harinya adalah permintaan yang berkenan kepadanya? Adalah permintaan yang kita naikkan berdasarkan pengenalan kita dan iman kita kepada Tuhan? Atau permintaan yang menunjukkan keegoisan dan sekedar pemenuhan diri sendiri? Bapak Ibu, mari meminta dengan hikmat. Mari meminta karena kita kenal Allah yang luar biasa itu. Kita minta kekuatan, bukan sekedar berkat. Kita minta kesehatan, bukan sekedar jabatan, kuasa. Kita minta kebijaksanaan, bukan sekedar segala sesuatu yang bisa kita nikmati lalu lenyap begitu saja. Mari bijaksanalah dalam meminta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.